Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Leni. Nah, untuk hari ini materi kita tentang pengertian ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi serta informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, pengertiannya di sini yaitu penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, yaitu bersifat objektif, global, universal. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, ditulis secara lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat, saling berkaitan dengan berhubungan berjenjang atas antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, kita lanjut. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi itu berupa fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasi teks laporan hasil observasi. Di sini dibagi atas dua bagian, yaitu tentang ringkasan teks laporan hasil observasi, simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, ini untuk langkah-langkah meringkas. Yang pertama, kita memahami isi teks, menentukan pokok-pokok informasi dalam teks hasil observasi, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Nah, untuk simpulan teks observasi ini, kita melakukan interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi tersebut. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Nah, selanjutnya yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini kalau untuk struktur teks laporan hasil observasi terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, penutup atau simpulan. Definisi umum di sini merupakan pembahasan yang membahas tentang pengertian mengenai suatu yang dibahas dalam teks. Sedangkan yang definisi bagian itu merupakan bagian dari ide pokoknya. Yang sedangkan definisi manfaat merupakan penjelasan dari manfaat. Penutup atau simpulan merupakan rincian dari akhir teks laporan tersebut. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks laporan observasi itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada kata, frasa, verba, dan nomina.
Selanjutnya ada kalimat definisi dan deskripsi. Selanjutnya itu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, untuk penyusunan teks laporan observasi tersebut, nah yang pertama gitu ada gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun laporan hasil observasi. Nah, untuk langkah-langkah menyusun teks laporan observasi itu kita harus menentukan topik masalah yang akan kita amati terlebih dahulu dan merencanakan cara menyelesaikan masalah, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan, meneliti ulang hasil pengamatan, menentukan kerangka laporan hasil observasi, menyusun laporan hasil observasi, dan membenahi laporan hasil observasi. Nah, ini ada contoh dari teks laporan hasil observasi. Ini Ibu ambil dari contoh internet juga. Nah, nanti boleh anak-anak Ibu mempelajari contohnya itu di internet ya. Itu ada banyak contohnya di sana. Nah, ini yang judulnya bulan. Nah, nanti boleh dibaca contoh dari teks observasi tersebut. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.